Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang sangat berarti sayang. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis dengan bab surat Al-Alaq, subbab terjemah surat Al-Alaq. Anak-anak sekalian, pada saat yang lalu kalian telah membaca surat Al-Alaq dengan fasih. Maka kali ini kita mempelajari terjemah surat Al-Alaq agar dapat memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Baik, saya baca dulu terjemahannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan salat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang engkau larang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat semua perbuatannya. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku sekalian, dalam terjemah surat Al-Alaq ini ada dua bagian. Bagian pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang merupakan surat yang pertama kali turun dan sebagai tanda bahwa pada saat itulah Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul ketika beliau sedang berhalwat di Gua Hira. Melalui ini Allah memberikan tugas dan perintah kepada umat manusia untuk belajar, yaitu melalui kegiatan membaca dan menulis. Ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka kita semua juga wajib untuk membaca. Kemudian ayat ke-5, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Melalui membaca dan menulis, Allah mengajarkan kepada manusia ilmu atau petunjuk yang akan dipakai bekal dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Kemudian untuk ayat 6 sampai 19, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memperbincangkan paman Rasulullah yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ini menjadi simbol manusia yang durhaka kepada Allah, karena melalui berbagai cara Abu Jahal ini menganiaya Rasulullah SAW, menghalangi semua dakwahnya. Maka Allah memberikan gambaran
kepada umat manusia bahwa ada manusia yang merasa bahwa dirinya sudah cukup sehingga dia berbuat semena-mena pada orang yang tidak disukainya. Maka di dalam ayat ke-9 Allah mempertanyakan, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Jadi pada waktu itu Abu Jahal sangat membenci orang-orang yang melakukan sholat, termasuk diantaranya adalah para sahabat dan Rasulullah SAW. Dengan berbagai cara Abu Jahal menghambat kegiatan sholat itu. Nah, kemudian ayat 11. Bagaimana pendapatmu jika orang yang engkau larang itu berada di atas kebenaran? Nah, ini adalah pertanyaan kepada Abu Jahal. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Jalalain, kata-kata yang melarang itu sebenarnya adalah engkau larang. Bagaimana pendapatmu jika orang yang engkau larang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang menyuruh salat yang berada di atas kebenaran di sini dan menyuruh bertakwa tidak lain adalah Rasulullah SAW. Ayat 13. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Nah, ini pertanyaan khususnya kepada Rasulullah, namun umumnya kepada seluruh umat manusia. Bagaimana Abu Jahal dan juga manusia selanjutnya yang melarang orang untuk bertakwa itu adalah mendustakan dan berpaling? Bagaimana pendapatmu? Nah, ini pertanyaan kepada Rasulullah. Kemudian, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Anak-anakku sekalian, ini adalah perbincangan untuk Abu Jahal, orang yang sangat berbuat aniaya terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Allah memberikan penegasan bahwa apapun yang dilakukan Abu Jahal itu semua Allah melihatnya dan semuanya diancam oleh Allah. Maka ketahuilah, sungguh jika tidak henti dari berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Yang dimaksud di sini kelak di hari kiamat, orang-orang yang berbuat jahat seperti itu, maka Allah akan menarik ubun-ubun mereka dan kemudian memberikan tanda pada muka mereka dengan tanda hitam. Karena Abu Jahal dan orang yang semacamnya termasuk orang yang melampaui batas, maka Allah pun menantang kepada mereka untuk biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Golongannya adalah para teman-temannya dan yang sama idenya seperti dia itu untuk menolongnya. Maka tidak ada penolong yang lain bila yaumul kiamat nanti, hanya Allah semata. Kemudian ayat 18, kelak kami akan memanggil malaikat Zabania. Allah mengancamnya dengan memanggil malaikat Zabania, malaikat yang sangat keras. Maka ayat terakhir, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya. Kita semua sebagai orang yang beriman dan beramal soleh tidak boleh patuh kepada orang-orang yang berhati aniaya seperti Abu Jahal. Maka perintah Allah yang terakhir adalah sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman dan beramal soleh harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, inilah isi terjemahan surat Al-Alaq. Terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, kalian sebagai pelajar harus selalu membaca dan menulis. Bagian yang kedua, kita
soleh harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan termasuk menjadi golongan orang-orang yang aniaya seperti Abu Jahal. Nauzubillah min dzalik. Demikianlah anak-anak pelajaran Al-Quran Hadis pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan loncengnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang terakhir, saya beri tugas untuk membuat satu pertanyaan yang berkaitan dengan terjemah surat Al-Alaq di kolom komentar. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.